Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang menghitung output domestik. Ya, langsung saja materi yang pertama. GNP atau PNB, Produk Nasional Bruto, adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tersendiri. GNP nominal adalah nilai harga pasar dari total output barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki dalam negeri. GNP nyata adalah nilai dari output ekonomi yang dinilai berdasarkan harga patokan tahun dasar. Perbandingan GNP nyata yang didasarkan atas sekumpulan harga yang sama untuk menilai output, memberikan ukuran yang lebih baik mengenai perubahan output fisik ketimbang perbandingan GNP nominal yang juga mencerminkan inflasi. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. GDP atau PDB, Produk Domestik Bruto, adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Manfaat perhitungan PDB atau Produk Domestik Bruto menurut Raharja dan Manurung adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, menganalisis kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Yang ketiga, mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Yang keempat, penghitungan PDB dan kegiatan-kegiatan ekonomi tak tercatat. GDP atau Y dibagi atas 4 komponen. 1. Konsumsi atau bisa disebut C, investasi I, belanja negara G, dan ekspor neto NX. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Produk domestik regional bruto merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah. Di samping itu, bentuk lain dari PDRB seperti menurut lapangan usaha, tabel input-output, sistem neraca sosial ekonomi, dan neraca arus dana. Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran atau ekspeditur tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha atau pendekatan pendapatan. Rumus pendekatan pengeluaran. Rumus untuk menghitung PDB menggunakan pendekatan pengeluaran antara lain GDP sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung, di mana C adalah pengeluaran konsumsi, I adalah investasi domestik swasta bruto, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Pendekatan pendapatan. Rumus untuk menghitung PDB menggunakan pendekatan pendapatan yaitu dengan Y sama dengan W plus R plus I plus P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W adalah pendapatan dari upah atau gaji sebelum dipotong pajak, R adalah pendapatan bersih dari sewa, I adalah pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan keuntungan perusahaan atau pendapatan usaha perorangan. Di sini saya akan menjelaskan net domestic product atau biasa disebut dengan pendapatan nasional, yaitu pemasukan atau pendapatan total penduduk sebuah negara dalam periode tertentu. Di dalam pendapatan nasional terdapat konsep-konsep seperti produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB dan sejenisnya. Yang pertama kita akan membahas produk domestik bruto. Untuk menghitung salah satu konsep ini memerlukan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Untuk pendekatan pengeluaran, rumusnya adalah GDP sama dengan C besar plus I besar plus G besar plus buka kurung X min M besar tutup kurung. Keterangannya, C. Konsumsi perusahaan, I sama dengan konsumsi investor,
G sama dengan konsumsi oleh pemerintah, X nilai ekspor, dan M nilai impor. Sedangkan untuk pendekatan pendapatan, rumusnya adalah GDP sama dengan W kecil plus R kecil plus I kecil plus P kecil. Keterangannya, W sama dengan upah, R atau rent sama dengan nilai sewa, I interest sama dengan bunga modal, P profit sama dengan keuntungan. Selanjutnya, produk nasional bruto atau PNB. Produk ini merujuk kepada total jumlah nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara maupun penduduk yang sedang berada di luar negeri. Untuk menghitung PNB, kita dapat menggunakan rumus PNB sama dengan PDB plus produk WNI di dalam negeri min produk WNA di dalam negeri. Yang terakhir, produk nasional neto atau PNN. Produk ini adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan dan penggantian barang modal. Untuk menghitung PNN sendiri, ada rumusnya yaitu PNN sama dengan GNP min penyusutan min barang pengganti modal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pendapatan nasional atau bisa disebut national income. Yang mana merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa oleh masyarakat yang notabene merupakan pemilik faktor produksi. Nah, pendapatan nasional ini atau national income dapat dirumuskan menjadi NNI sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Untuk materi selanjutnya yaitu pendapatan personal atau personal income, yang mana merupakan total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang diperoleh perseorangan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Yang mana personal income sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Personal income sama dengan net national income ditambah dengan pembayaran transfer dikurang. Ya maaf untuk videonya kepotong. Jadi rumus untuk mencari pendapatan perseorangan adalah sebagai berikut. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan atau PD. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau biasa disingkat dengan DI adalah pendapatan yang pada hakikatnya siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi. Dan selebihnya, pendapatan tersebut bisa digunakan sebagai tabungan investasi. Adapun cara atau rumus untuk memperhitungkan pendapatan yang siap dibelanjakan adalah sebagai berikut. PD sama dengan pajak perseorangan atau PP dikurangi pajak langsung. Kemudian materi yang selanjutnya adalah GDP nominal dan GDP real. Dalam GDP nominal, nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada jangka waktu tertentu, biasanya pada tahunan atau kuartal, dihitung sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu tersebut. Namun, harga-harga yang biasanya mengalami kenaikan karena inflasi juga menyebabkan GDP nominal ikut naik. Tetapi data yang ditunjukkan oleh GDP nominal tidak mempresentasikan kenaikan harga tersebut. Kemudian untuk GDP real digunakan guna mengukur GDP secara tahunan. Hal ini karena data yang dihasilkan oleh GDP real lebih akurat untuk menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian suatu negara sebenarnya. GDP real ini didapat dari bea yang biasanya akan mundur ke tahun sebelumnya atau kuartal sebelumnya.
dan kemudian barang dan jasa diukur nilainya serta disesuaikan untuk digunakan dalam mengukur inflasi suatu negara tersebut. Selanjutnya, GDP variabel makroekonomi lainnya di ASEAN. Peningkatan GDP mengimplikasikan bahwa kondisi perekonomian suatu negara dalam kondisi yang baik. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa GDP berpengaruh positif terhadap indeks harga saham agregat. Nah, di sini ada variabel makroekonomi yang merupakan salah satu faktor fundamental yang paling banyak mendapatkan perhatian dari investor di pasar modal. Perubahan pada faktor makroekonomi cenderung untuk mempengaruhi pasar modal. Nah, dengan begitu, maka pertumbuhan investasi di pasar modal akan sangat ditentukan oleh faktor makroekonomi di masa yang akan datang. Beberapa indikator menjadi bagian dari variabel makroekonomi, diantaranya yaitu inflasi, suku bunga, kurs, GDP, harga minyak mentah, harga komoditi utama, dan juga upah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.